Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan cara pengerjaan atau ketika kita menghadapi kasus-kasus tegangan gabungan. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya sebuah struktur biasanya tidak akan menerima beban itu berupa beban tunggal. Tetapi dalam struktur komponen permesinan atau struktur bangunan biasanya akan menerima pembebanan itu secara bersama-sama. Artinya ada kombinasi antara tegangan puntir, kemudian ada tegangan lentur ataupun tegangan normal. Sehingga apa? Sehingga kombinasi dari pembebanan tersebut harus kita pahami betul sehingga nanti di dalam penyelesaian atas kasus-kasus pembebanan kombinasi kita dapat menggunakan formula itu secara tepat. Oke, yang pertama kita akan lihat pembebanan aksial dan lentur. Kalian bisa lihat pada gambar, ketika struktur seperti pada gambar itu menerima pembebanan P sebesar 100 kN dengan membentuk sudut tertentu, maka kita diminta untuk menentukan berapa sih tegangan yang bekerja pada titik A maupun tegangan pada titik B. Maka langkah pertama adalah karena ada gaya itu memiliki arah tertentu, maka gaya tersebut harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan Y sehingga kita mendapatkan arah gaya dan besarnya secara horizontal maupun secara vertikal. Dengan demikian, gaya P bisa kita uraikan menjadi PX itu sebesar 100 kN dikalikan dengan 4/5. Nah, angka 4/5 di sini sudah ditentukan dalam soal. Kalau ini 3, ini 4, maka di sini 5. Ini bilangan yang istimewa. Sehingga apa? 100 kN dikalikan 4/5, maka ketemunya 80 kN atau 80.000 Newton. Kemudian PY, berarti PY itu adalah yang vertikal, maka ini 3/5 dikalikan dengan 100, maka kita dapatkan 60 Newton. Seperti pada saat kita membahas tegangan lentur, maka tegangan lentur itu perlu kita tentukan terlebih dulu berapa sih momen maksimum yang akan bekerja pada struktur tersebut. Maka kita bisa dapatkan besarnya sigma momen pada titik di sini, maka kita dapatkan 600 dikalikan dengan 500. Ini adalah minus, karena kemungkinan dia memiliki arah berlawanan jarum jam. Seperti konvensi tanda yang telah kita sepakati bersama, bahwasanya kalau berlawanan dengan jarum jam, kita memberikan tanda negatif. Jadi ini minus 60.000 atau 60 kN, ini arahnya ke sini. Sehingga berlawanan jarum jam, jaraknya adalah ini, 500 mm. Sehingga ini min 600 dikalikan 500. Kemudian gaya berikutnya, ini adalah gaya yang mendatar seperti ini. Nah, gaya mendatar ini, kalau misalnya ini kita tarik, kemudian di sini adalah sebagai titik putarnya, maka kita akan dapatkan 80 kN dikalikan dengan jaraknya ini 200. Nah, angka 200 ini kita peroleh dari mana? 200 kita peroleh dari titik sini, ya, dari titik beban ini, kemudian ditambah 100. 100 itu dari titik terluar sini, serat terluar, kemudian sampai dengan sumbu netral ini, profil ini. Jadi ini kan 100. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, ini 100 ditambah 100, sehingga momen di titik sini, pada pusat berat di sini, itu sebesar ini, ya. Sehingga kalau misalnya ini kita jumlahkan, maka kita dapatkan min 30 juta ditambah dengan 16 juta. Maka momen yang bekerja pada sumbu netral ini, pada profil ini, sebesar minus 14.000 kN/mm.
Dengan demikian, kita akan bisa dapatkan tegangan pada masing-masing serat, baik di titik A maupun titik B. Kita lihat berikutnya. Sehingga apa? Sehingga kita akan dapatkan, coba saya rapikan ini, sehingga kita akan dapatkan, ya, jadi enak, P dibagi A, ini P per A ini adalah gaya normal. Gaya tarik, artinya kalau kalian lihat di sini, gaya horizontal ke arah kanan, ini akan menyebabkan tegangan normal pada batang ini, profil AB ini. Ya, arahnya ke sana kan, sehingga akan menimbulkan gaya tarik, ya, gaya tarik. Maka ini muncul di sini, P, kemudian dibagi dengan A. Kemudian pada titik A, karena arahnya ke sana, pembebanan itu arah ke kanan dan ke atas, maka akan menyebabkan terjadinya tekanan di serat A ini, atau di bagian luar sini. Ini akan mengalami tegangan lentur berupa tekanan. Sehingga kita dapatkan ini, min, ya, karena tekanan kan min. Berarti 80.000 itu adalah gaya yang menyebabkan yang menyebabkan tegangan tarik, dibagi dengan luasannya adalah 8.000, kemudian dikurangi 14.000 adalah ini yang sudah kita dapatkan, kemudian dikalikan dengan 100 itu adalah jarak di sini, titik A terhadap normal aksis ini adalah 100, maka kita masukkan di sini 100 dibagi dengan I-nya. Nah, kebetulan I-nya sudah ditentukan di sini, jadi I-nya 50.000 juta milimeter pangkat 4, kemudian luasnya 8.000. Sehingga kita nggak perlu ngitung. Sehingga apa? Tegangan di titik A kita dapatkan minus 18 MPa. Atau pada serat bagian atas, serat terluar pada profil tersebut, ini mengalami tegangan sebesar 18 MPa. Sedangkan pada titik B, ini akan mengalami tarikan, atau kalau misalnya ini kita berikan gaya ke sana, atau misalnya ini kita uraikan vertikal dan horizontal di sana, maka di titik B-nya akan mengalami tarikan. Sehingga apa? Tegangan tariknya itu kita berikan tanda ini positif. Sehingga apa? Kita dapatkan 80.000 dibagi 8.000, ini adalah tegangan normal, kemudian ditambah dengan MC dibagi I, MC-nya ini 14 juta dikalikan 200. 200 dari mana? 200 kita dapatkan dari titik terluar B ini terhadap normal aksis di sini. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan 14 kali 10 pangkat 6 kali 200 dibagi dengan 50 kali 10 pangkat 6. Maka ketemu 66 MPa. Jadi, cara pengerjaan untuk tegangan kombinasi dapat dilakukan seperti itu. Demikian, terima kasih.